Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SDN 13 Simanjuntak, seterusnya kepada Bapak Ibu Guru Hebat SDN 13 Simanjuntak. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmat Allah lah kita dapat berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan acara diseminasi budaya positif guru penggerak. Sholawat beriringan salam, tak lupa-lupanya kita sanjungkan buat arwah pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, untuk mengawali acara kita, agar acara kita berjalan dengan hikmat, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ibu Sri Rahmayadi. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bihaimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yuridu ya ayyuhalladzina amanu la tuwillu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala
ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Esti Rahayu, hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diharap duduk kembali. Acara selanjutnya sepatah kata yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama berserah diri pada Allah SWT. Karena utama dan beliau juga pada siang ini kita masih diberi kesempatan, terutama sekali kesehatan yang dilimpahkan
kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai tenaga pendidik di SD 13 Simanjong ini. Kemudian selawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau juga kita dapat merasakan dunia yang serba canggih seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Bapak Ibu Majelis Guru SD 13 Simanjong yang sama-sama terhormati, seterusnya Ibu CDP Bu Peli, yang mana pada saat ini telah lulus sebagai guru CDP di SD 13 Simanjong ini, yang akan membawakan perubahan kita secara bersama-sama untuk kedepannya. Yang mana pada siang hari ini, walaupun hanya pada hari ini satu CDP yang lolos di SD 13 Simanjong ini, tetapi Ibu sangat berbangga karena kita sudah dapat berubah untuk kedepannya. Kemudian Ibu berharapkan kembali kepada seluruh guru yang ada di SD 13 Simanjong ini mengikuti jejak atau mengikuti alur yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang membawa kita kepada alur perubahan. Karena tanpa ada perubahan kita tidak akan bisa maju. Tapi tanpa kebersamaan kemajuan ini tak akan pernah terwujud. Jadi di sini Ibu tekankan, walaupun hanya satu CDP yang bisa di SD 13 Simanjong, tetapi semua kita harus terlibat di dalam kegiatan ini. Karena semua kegiatan ini tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa ada dukungan dari kita bersama. Kemudian dengan diikuti dengan hati yang tulus dan ikhlas serta berserah diri kepada Allah SWT. Karena tanpa keikhlasan perubahan tidak akan pernah terwujud. Tetapi kalau semuanya itu kita jalani dengan seluruh aturan dan perintah Allah, semua yang akan kita ingin akan terwujud terlaksana. Kalau kita ingin merubah, dan diri kita juga yang harus berubah per individunya. Kemudian semuanya itu bisa kita menerapkan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Dan semuanya ini Ibu berharap jangan hanya sampai berhenti sampai di ruangan ini, tetapi perpanjangan dari semua ini dari pemerintah ini adalah kita bersama, tujuannya untuk merubah sikap kepribadian anak-anak didik kita. Jadi untuk merubah sikap anak-anak didik kita, diri kita lah dulu yang akan berubah. Kemudian sekolah ini berdiri tanpa kesepakatan kerjasama dengan 3 unsur itu tidak juga akan berjalan dengan lancar. Jadi kita sebagai pemerintah, yaitu sebagai guru-guru yang ada di sini adalah pemerintah. Kemudian orang tua murid yang dijembatani oleh komite sekolah. Kemudian yang ketiga, pemuka masyarakat. Yang 3 unsur ini kalau tidak berjalan itu apapun kegiatan yang ada di sekolah kita ini tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu Ibu berharap, mari kita sebagai guru, sebagai pimpinan, kita pandai menempatkan diri kita di mana kita. Terutama sekali kata atau bahasa yang 4 ini, kato dan ampe, jangan pernah dilupakan. Nah, jadi kalau kato yang ampe itu berjalan sesuai dengan aturan, semuanya kehidupan akan damai.
di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana adat kita berada, kita laksanakan, kita lakukan, itu semuanya keadaan akan damai. Jadi Ibu di sini berharap betul karena dalam CGP ini adalah merupakan yang dibina adalah kepemimpinan. Semuanya kita ini adalah merupakan pemimpin. Pemimpin itu banyak macamnya, bukan hanya sebagai memimpin organisasi, memimpin sekolah kan, tapi yang terutama sekali adalah memimpin diri sendiri. Kalau kita sudah bisa memimpin diri sendiri, tapi kita bisa memimpin organisasi seperti misalnya di sekolah atau rumah tangga kita. Kalau diri kita sendiri yang tidak selesai atau tidak bagus, mana bisa kita berada di lingkungan masyarakat. Makanya yang ditekankan di sini adalah pimpinlah dulu bagaimana kita mengendalikan ego kita, bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu kita. Ingat, kita adalah seorang pemimpin. Nah, pemimpin kalau guru adalah seorang pemimpin di kelasnya. Kalau kita berada di rumah, kita pemimpin sebagai ibu rumah tangga, tapi tidak menghilangkan, walau di sini ada gender, tapi tidak menghilangkan tugas seorang ayah. Nah, jadi walaupun bagaimanapun kita bagusnya tetap tidak adalah di bawah kepemimpinan orang lain. Jadi di sini Ibu menekankan itu kepada ibu-ibu semua, mari kita semuanya mengikuti alur atau jenjang yang telah dilaksanakan oleh Ibu Felicia. Jadi semuanya kita nanti Ibu berharap supaya lulus menjadi guru CGP semuanya. Kalau dapat ibu-ibu yang di sini adalah yang akan menggantikan Ibu sebagai pemimpin di sini. Jadilah pemimpin orang yang baik, seorang pemimpin yang tangguh, yang bisa mengerti dengan keadaan orang lain itu, paham. Dan walaupun kita menjadi seorang pemimpin, jangan menjadi pemimpin yang ego tadi, jadilah jadi pemimpin yang menjadi panutan bagi masyarakat dan anak-anak di sekeliling kita. Dan jadi sekarang karena waktu sudah banyak kita yang akan disampaikan oleh Ibu CGP, Ibu cukupkan hanya sampai di sini, tapi jangan sampai lupa apa yang Ibu harapkan tadi. Jangan hanya sampai berada sampai di sini ruangan ini saja, tapi menyebarlah ke pendidikan kita dengan 3 unsur tadi, ke masyarakat seutuhnya. Dan mungkin ini yang akan Ibu sampaikan, Ibu sudah dengan sebelum Ibu menutup acara ini, pada saat ini Ibu akan membuka acara aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif di SD 13 Simancung ini oleh Ibu Felicia. Dan mungkin itu Ibu sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan lebih bermanfaat lagi, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Pak Asdam Mufi. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma wa rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil karam wa
yughfir wa anta khairur rahimin. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan ba'dahu wa rahmatan inna wa maghfiratan ba'dahu. Allahumma hawil alaina bis sabati wa rabbana jannatan minan nari wa ilaisa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat SDN 13 Semancuang, marilah sama-sama kita dengarkan penyampaian materi diseminasi budaya positif oleh Ibu calon guru penggerak, Ibu Felicia Putri. Sebelum kita memasuki acara tersebut, saya sebagai protokol undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDN 13 Simanjang, yang teristimewa teman-teman guru dari SDN 13 Simanjang yang telah menyempatkan untuk hadir di acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan untuk pucuk pimpinan umat manusia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat rahmat beliaulah kita berada di alam yang serba berpendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat dengan saya karena sudah menyediakan waktunya untuk saya membagikan apa yang saya dapatkan di CPP. Baiklah, untuk hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4. Tujuan dari diseminasi ini, yang pertama, Bapak Ibu bisa mengetahui konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus, respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mengetahui konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa atau mampu membuat keyakinan kelas bersama murid-muridnya. Yang keempat, Bapak Ibu bisa mengetahui teknik percakapan yang memberdayakan melalui segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kita masuk budaya positif. Sepertinya karena hari sudah mulai siang ya, bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Siapa yang bisa mimpin? Bu Pit, ya silakan Bu Pit. Semuanya berdiri, biar kita semangat menerima materinya ya. Tepuk semangat. Dan
kita pada siang hari ini. Nah, di sini ada yaitu tentang budaya positif. Di antara Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya? Kebiasaan. Ya, kebiasaan menurut Bu Fitri. Ada yang lain? Budaya? Tradisi. Tradisi? Kemudian ada positif. Kultur yang baik. Yang baik. Ya, masih ada lagi? Jadi, budaya positif, kebiasaan yang baik dari jawaban teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini budaya itu adalah kebiasaan, sedangkan positif adalah kebaikan. Jadi, budaya positif ini berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini sudah mulai kita terapkan, namanya mau menerapkan jadi secara berangsur-angsur, tidak bisa sekaligus, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Contoh budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita yaitu membudayakan 5S. 5S itu ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itulah budaya positif yang sudah mulai kita terapkan di sekolah kita. Jadi budaya positif itu harus dibiasakan. Jadi di sekolah kita ini sudah mulai terlihat budaya positif dari anak-anak kita. Jadi kita sebagai guru, kita yang akan memulainya. Baru kita bisa terapkan kepada peserta didik kita. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak, sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab. Kenapa di sekolah harus ada budaya positif? Karena latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, maka perlu menciptakan budaya positif. Dengan adanya budaya positif ini, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak. Tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga terbentuk oleh lingkungan yang positif. Nah, ini saya ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setujukah Bapak dan Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Karena dengan cara menghukum akan membuat mental anak menjadi lemah. Ya. Dengan menghukum anak, mental anak menjadi terpukul. Ya. Jadi hukuman ini tidak efektif untuk mengajari anak agar berperilaku dengan baik. Contohnya kita menghukum, ada anak yang terlambat, kamu bersihkan WC, hormat kamu di tiang bendera selama 1 jam. Nah, itu tidak efektif kita lakukan. Karena apa? Karena hanya pada saat itu mereka akan berubah. Tapi setelah dirubah itu mereka kembali akan berbuat seperti itu lagi. Karena dalam hatinya itu ada rasa dongkol, tidak dari hatinya. Kemudian yang kedua, ada pemberian hukuman dengan hal positif atau memberi reward. Dapatkah meningkatkan kedisiplinan anak? Dapat. Nah, pemberian hukuman dengan hal positif ini
atau kita memberi reward, mungkin kurang bagus juga sepertinya. Karena anak ini akan merasa berarti saya melakukan hal ini, berarti saya dapat hadiah. Ya, dia melakukannya seperti itu, berarti dia mengharapkan hadiah dari kita. Kita kasih reward. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Apakah kita setuju? Setuju. Ya, inilah yang akan kita bahas lebih dalamnya ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dengan cara inilah kita dapat meningkatkan motivasi belajar anak dengan memberikan dia penghargaan. Jangan penghargaan itu kita berikan berupa barang saja, tapi kita bisa memberikan penghargaan itu contohnya seperti apa? Iya, pujian. Kita beri dia pujian. Jangan mengukur segala sesuatu itu dari barang atau dari harga. Nah, anak itu dia ingin dihormati, disayangi. Jadi seharusnya kita sebagai guru itu jangan menghukum anak itu bisa dengan verbal, bisa dengan kata-kata, apalagi dengan fisik ya. Jadi sebaiknya hukuman-hukuman yang seperti itu kita hindarkan. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, disiplin ini berasal dari kata discipla yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah kemampuan orang untuk memerintah dan mengontrol dirinya sendiri yang mengacu kepada nilai-nilai yang dihargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi untuk disiplin ini dimulai dari diri. Dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Baru kita bisa menyampaikannya kepada anak didik kita bagaimana itu yang disiplin. Jadi contohnya saja, contoh kecil saja disiplin kita. Datang ke sekolah, kita bilang ke anak, kita datang tepat waktu ya nak. Tapi kenyataannya terlambat pula gurunya daripada anaknya. Jadi bagaimana itu disiplin mau ditegakkan? Seharusnya kita itu adalah contoh. Iya, contoh dari anak didik kita. Jadi kita dulu yang mendisiplinkan diri kita. Datanglah kita lebih pagi. Nindak kita, anak ini terlambat terus. Kok terlambat terus ya? Sedangkan diri kita saja terlambat. Nah, jadi dari disiplin positif ini kita bisa merubahnya dari diri kita terlebih dahulu. Berubah diri kita, baru kita bisa membawa orang lain. Kemudian disiplin biasanya sering dihubungkan dengan hukuman, nak? Ya, nak? Guru itu disiplin mah, untuk hukum guru itu mah, ya, nak? Nah, biasanya yang terlintas di kepala kita seperti itu kan, guru itu sebagai disiplin itu adalah hukuman. Padahal sebenarnya tidak. Karena belajar tentang disiplin
positif tidak harus memberi hukuman. Jadi kita bisa menerapkan disiplin itu mulai dari diri kita terlebih dahulu. Jadi disiplin adalah bentuk kontrol diri kita, yaitu belajar mengontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan yang mulia. Kita sebagai guru, tujuan kita mulia nak, bisa mendidik anak nak, bisa memberikan ilmu kepada peserta didik kita. Itu adalah tujuan yang mulia kita sebagai guru. Jadi tujuan penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter sesuai nilai-nilai kebijakan profil pelajar Pancasila. Nilai profil pelajar Pancasila yang sudah ada di sekolah kita yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah kita laksanakan kebiasaan positif di sekolah kita, yaitu dengan dia mengadakan sholat duha setiap harinya. Menjelang jam istirahat, kita sholat duha. Sudah kita laksanakan. Jadi kita tinggal membudayakan, membiasakan. Bagaimana peserta didik kita itu jangan disuruh lagi untuk melaksanakannya. Timbul dari dirinya itu. Bagaimana kesadarannya? Pas jam 9:30 dia langsung, "Bu, kita sholat duha ya." Langsung dari dirinya. Bukan kita suruh lagi. Nah, itu sudah mulai kita laksanakan dan sudah mulai ada yang kita lihat dan kita jalankan, sudah terlihat ya. Sekarang ada kita itu pas jam istirahat kita sholat duha ya Bu. Iya, langsung begitu aja. Kan dulu kita nak sholat duha lagi nak, sholat duha seperti itu. Tapi sekarang tidak untuk yang di sini ya. Tidak sekarang lagi. Sudah dari dirinya, sudah terasa sama dia kalau jam segini kita ada sholat. Sudah tahu mereka. Jadi dari situlah kita membiasakan hal-hal yang positif itu. Kemudian dalam menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung dan menerapkan nilai-nilai kebijakan yang telah disepakati. Jadi di sini saya sebagai CEP dari ilmu yang saya pelajari, ajaklah teman-teman kita untuk berkolaborasi. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita ini supaya pembelajaran kita itu menjadi lebih bermakna, agar peserta didik kita itu bisa berubah, berkarakter. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang serba era globalisasi, bagaimana pengaruhnya internet di luar sana. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, membudayakan hal-hal yang positif di sekolah kita. Jadi kita saling berkolaborasi. Bagaimana kita bisa merubah karakter anak ini supaya lebih berkarakter. Nampaknya udah ngantuk? Iya, speaking dulu ya. Iya, speaking dulu. Kelihatannya udah ngantuk ya. Ada lagu pada hari Minggu ya. Tapi pakai gerakannya yang pertama lambat. Habis itu ada level 1, level 2, level 3. Yang pertama, pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk dekat Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendara kuda supaya baik jalannya. Yang lebih cepatnya, pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Nah, bisa? Semangat Pusri. Iya.
kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi manusia ini merupakan motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, perilaku manusia ini yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Merupakan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dari luar, ya, dari luar. Jadi peserta didik ini melakukan sesuatu, saya lakukanlah nanti saya kena hukum oleh ibu guru, atau saya buat PR lah, nanti saya disuruh membersihkan WC sama ibu. Jadi dia memotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena adanya hukuman. Ya, jadi kenapa nak saya harus buat PR sekarang? Kalau udah buat PR nanti saya disuruh bawa bataku sama guru saya. Ada kan seperti itu? Nah, dulu ada ya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena haru imbalan dia lakukan itu. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan ini sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, inilah yang akan kita tanamkan untuk anak didik kita agar dia bisa menghargai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan ini dengan sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi kita harus dimulai dari bagaimana kita menerapkan dari diri peserta didik itu timbulnya rasa untuk tujuan tertentu itu dari dirinya. Jangan karena dapat penghargaan atau dapat hukuman dia melakukan sesuatu. Tapi dari dirinya lah dia sadar akan dirinya. Kalau saya terlambat ke sekolah, nanti saya ketinggalan pelajaran ya. Jangan kalau saya terlambat ke sekolah, nanti saya dapat hukuman. Jangan dia seperti itu. Jadi harus kita tanamkan kepada dia mulai dari dirinya, kesadaran dari dirinya. Kemudian ada menurut Al-Fiqh 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu tujuan tertentu dari orang meminta dan membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Al-Fiqh 1993. Nah, yang ketiga budaya positif. Yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, guru berperan dalam mewujudkan kesepakatan atau keyakinan kelas dengan adanya kerjasama antara guru dan murid. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang telah menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, inilah tugas kita di budaya positif yang ketiga, yaitu membuat keyakinan kelas bersama dengan anak didik kita di dalam kelas. Kita buat kesepakatan dengan mereka. Ini ada videonya. Saya membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik saya. Kita nonton video dulu ya. Ini video saya membuat keyakinan kelas bersama peserta didik pada awal tahun pelajaran kemarin.
kalimat keyakinan jelas atau kesepakatan kita. Nanti caranya ibu akan memberi kalian kertas, kemudian kalian tulis apa keyakinan atau peraturan atau kesepakatan kita untuk kelas kita ini. Nah, kalian baca usulan kalian di kertas ini. Nanti siapa yang sudah membuat,
Ya, terima kasih. Itulah video dari pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Nah, jadi dapat dari video tadi keyakinan kelas kami yang pertama menjaga keamanan, yang kedua menjaga kebersihan, selalu jujur, patuhi aturan, saling menghormati dan selalu sopan. Nah, kesepakatan ini karena dibuatnya saling bermusyawarah atau saling berkolaborasinya antara siswa dan guru. Nah, dengan ini kita bisa mengingatkan kepada peserta didik kita di dalam kelas jika ada yang terjadi kejanggalan. Nah, apa kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat? Nanti dia akan teringat, oh iya Bu, saya sudah melanggar kesepakatan yang kita buat. Jadi dia itu tahu apa ya, karena dia yang membuat kesepakatan mereka yang mereka buat. Jadi dia tidak mau melanggarnya. Begitulah cara kita membuat keyakinan kelas. Itu adalah salah satu termasuk budaya positif yang akan kita laksanakan. Kemudian keyakinan kelas digunakan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama, membentuk kegiatan belajar mengajar. Di dalam keyakinan kelas terdapat harapan guru kepada murid dan harapan murid kepada guru, sehingga akan membangun kolaborasi yang baik antara guru dan murid. Sebaiknya keyakinan yang dibuat harus dapat dipahami dan diterapkan langsung, sehingga jika ada kekurangan dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kemudian budaya positif yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Pertanyaannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat psikologis. Contohnya kebutuhan kesehatan, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan. Nah, itu adalah kebutuhan psikologis. Juga kebutuhan biologis. Sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup ini, komponen psikologis pada kebutuhan ini. Dan juga kebutuhan bertahan hidup ini, kebutuhan rasa aman. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan sosial, karena manusia ini adalah makhluk sosial.
dia membutuhkan orang lain. Contohnya siswa kita butuh kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian rasa diterima di keluarga, itu adalah contoh kecilnya. Kemudian di sekolah dia juga ingin disayangi oleh gurunya. Kemudian diterima di dalam lingkungan sekolah. Itu kebutuhan dasar yang kedua. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi mereka kebutuhan murid tersebut melakukan sebuah kesalahan karena adanya kebutuhan dasar manusia ini. Kita lihat ini ada sebuah kasus. Ibu Sri adalah wali kelas 6 SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Rizky. Beberapa anak telah mengeluhkan Rizky seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sri, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Rizky melakukan hal itu? Nah, alasan Rizky melakukan hal ini seperti di kasus ini itu karena adanya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, alasan Rizky yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka dia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara mengambil makanan temannya kan untuk dia bertahan hidup. Karena manusia itu butuh makan. Karena dia kurang perhatian dari orang tuanya, maka dia minta kepada temannya. Karena itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidupnya. Kemudian alasan Rizky yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia dan melaporkan tindakan itu pada gurunya. Dan guru memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Nah, jadi kebutuhan dasar Rizky di sini terpenuhi, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Karena adanya hal seperti itu. Kemudian alasan Rizky yang ketiga, karena temannya takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya Rizky sedang memenuhi kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya, alasan Rizky yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, selalu membawakan bekal yang sama, maka ia mencoba makan makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Rizky sedang memenuhi kebutuhan, yaitu kebebasan. Selanjutnya, alasan Rizky yang kelima, karena ia melakukan karena sering iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, ekspresi teman-temannya merasa lucu. Itu adalah kebutuhan kesenangan bagi Rizky. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan membutuhkan kasih sayang, dan kebutuhan untuk kesenangan yang seperti yang telah disampaikan tadi. Kemudian budaya positif yang keempat yaitu 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum ini menggunakan hukum fisik atau hukum verbal untuk mengendalikan perilaku anak didiknya. Guru dengan sikap seperti ini cenderung percaya bahwa satu-satunya dengan hukumanlah anak ini bisa berubah. Makanya dia menjadi seorang penghukum. Contoh penghukum itu adalah, kamu terlambat, kamu bersihkan WC. Kamu terlambat, kamu hormat di tiang bendera. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Guru sebagai pembuat rasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat
dan membuat murid merenungkan kesalahannya dengan bahasa yang lembut. Tapi anak aku merasa bersalah karena ngece waktu, karena kata-kata kita, karena kita telah membuat dia merasa bersalah dengan kata sudah. Contohnya, sudah berapa kali ibu memberitahu kamu, selalu saja kamu mengecewakan ibu. Itu adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi siswa kita itu merasa bersalah dari kata-kata yang kita bilang kepada dia. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini bisa kita katakan kepada kita, ayolah kita rajin belajar, ayo nak kita ke sini. Jadi itu guru sebagai teman, kita mengajak mereka seperti kita berkomunikasi sehari-hari dengan orang-orang. Kita bawa dia seperti teman kita. Kemudian guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau artinya guru mengawasi. Posisi memantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang telah dibuat. Nah, kamu telah melanggar konsekuensi yang kita buat ya. Nah, kita pantau mereka dengan itu. Kemudian ada yang kelima, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini adalah posisi yang tepat saat ini kita gunakan. Karena guru sebagai manajer ini mencari permasalahan itu dengan melalui segitiga restitusi. Jadi murid diajak untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara dia yang menyampaikan apa solusi untuk permasalahan dia. Itulah guru sebagai manajer. Jadi guru sebagai manajer ini mempersilahkan murid bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan mendukung murid agar bisa menemukan solusi yang mereka hadapi. Jadi tidak kita lagi yang menemukan. Contoh, anak kita itu berantem, kemudian minta maaf lah kamu ke dia lagi, jangan seperti itu. Biarkan dari dirinya bagaimana solusi untuk permasalahan dia, biar dia memikirkan. Itulah yang akan kita tanamkan kalau kita sebagai guru, sebagai manajer. Nah, sebaiknya yang kita lakukan adalah guru sebagai manajer. Nah, dengan ini anak itu bisa berubah, bisa tertanam dari dirinya apa yang mereka lakukan itu. Kemudian di guru sebagai manajer ini bisa kita selesaikan masalah kalau ada permasalahan yang ada di sekolah dengan cara segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah kita, kalau ada contohnya anak yang terlambat, anak yang melanggar, anak yang ada anak yang berantem. Nah, sebaiknya kita gunakan posisi kontrol kita sebagai manajer dengan menyelesaikan masalah secara segitiga restitusi. Nah, ini ada video lagi. Karena videonya tidak bisa diputar ya. Itu adalah contoh saya menyelesaikan permasalahan dengan cara restitusi. Nah, dengan saya adakan cara seperti itu, maka sudah mulai terlihatlah pada diri anak saya tersebut, sudah mulai berubah dia. Mau dia sekarang jalan, asal jangan dia terlambat, mau dia jalan sama teman-temannya. Karena sudah saya berikan posisi kontrol sebagai manajer
segitiga restitusi. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian validasi tingkah laku yang salah. Kemudian tanyakan ke dia apa keyakinan dari anak tersebut. Nah, di sini dalam menstabilkan identitas ini kita bisa bertanya kepada anak tersebut yang mempunyai masalah. Yang pertama bisa kita tanyakan, berbuat salah itu adalah manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bisa kita bicara seperti itu kepada anak yang ada masalahnya. Kemudian untuk menstabilkan identitas selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak dan Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Nah, itu adalah kalimat untuk menstabilkan identitas kalau kita menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan identitasnya dulu. Kita tenangkan anak didik kita itu terlebih dahulu. Kan dia kalau habis berantem itu kan dia marah kan? Nah, kita stabilkan identitasnya dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada slide. Kemudian yang kedua, segitiga restitusi yang kedua, kita validasi tindakannya dengan cara membuat pertanyaan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kemudian kamu pasti punya masalah alasan melakukan hal itu. Kemudian kamu boleh mempertahankan hal itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Jadi kita validasi tindakannya dulu. Kenapa dia bisa seperti itu? Kamu pasti punya alasan melakukan seperti itu. Kita tanya kepada murid kita tersebut. Kemudian segitiga restitusi yang ketiga, kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa yang telah kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan kelas. Baru kita minta kepada peserta didik kita itu untuk mencari bagaimana lagi solusi atas permasalahan. Dia bisa nanti berpikir bagaimana biar dia tidak mengulangi perbuatan dia tersebut. Terima kasih. Nah, demikianlah penyampaian diseminasi budaya positif saya pada hari ini. Saya kembalikan kepada